Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Kali ini kita tim sehat tentrem dan tim kopi Tombo sehat tentrem ada di sebuah daerah, tepatnya di Jawa Tengah, di Kota Sragen. Netizen, dulur-dulur tahu Kota Sragen mana dan ada apa di Kota Sragen? Seperti tadi malam kita tim ST baik divisi kopi maupun divisi rokok ST sedang ada event dengan anniversary Exhalos yang ke-9. Mereka komunitas Exhalos bersama pecinta-pecinta alam Indonesia. Ini adalah penyelamat ular, penyelamat reptil, penyelamat tawon baik dari keselamatan manusia maupun dari keselamatan hewan sendiri. Ini mereka sosial masyarakat, membantu masyarakat dengan ikhlas. Dan ternyata di sini kami menemukan sebuah mutiara, sebuah intan yang terpendam di Kota Sragen. Karena ketika kami telusur, ternyata anniversary Exhalos ini berada di tempat wisata namanya wisata Sendang Kungerit. Nah, wisata Sendang Kungerit ini ternyata menyimpan sejarah, bukan hanya sejarah Indonesia, tapi sejarah peradaban purba yang ada di Nusantara, yang usianya ribuan tahun bahkan mungkin jutaan tahun, dengan adanya fosil-fosil yang ditemukan, baik fosil binatang maupun fosil-fosil dari manusia tempo dulu. Dan kebetulan kami telusur lagi, kok bisa di sebuah daerah yang notabene tempatnya naik turun gunung, terjal, bahkan mungkin tandus, ada sebuah sendang kecil, kemudian dikelola oleh swadaya masyarakat. Iki ya opo? Masyarakat desa yang notabene petani, notabene tukang ngarit, tukang kebun, berbondong-bondong. Iki kerennya ya opo? Sopo sing garai yang bisa melakukan sebuah koordinasi yang amat sangat cantik dan tujuannya luar biasa sekali. Langsung aja, kalau aku sing ngomong gak gantian ngomong, aku yang ngelak. Sik, yang belum ngopi, ngopi dulu Pak. Ngopi nih kopi Tombo ST, ya. Keren nih sebelah saya. Nah, kenalan dulu. Mas ya Mas. Ya, perkenalkan Pak Iwan, nama Ya. saya Toto, pegiat budaya, pengelola wisata Sendang Kungerit. Mas Toto, panggilannya Mas Toto ya? Siap. Mas Toto ini beliau memperkenalkan dengan budaya, tapi saya telusur beliau ini juga sebuah lulusan akademik ya. Oh Mas, akademik dulu kan? Ya. Sebenarnya basic pendidikan saya Mawut Pak. Iya. D3 Teknik Mesin, kemudian S1-nya Pendidikan Bimbingan Konseling. Loh ya, D3 Teknik Mesin, kemudian konseling. Tapi ini beliau benar-benar keren nanti. Manfaat ilmunya dulu ke masyarakat. Nah, ini saya akan berita Pak ya. Siap. Boleh merokok Pak? Oh boleh ini loh. Lo kudu ngerokok, saya durung ngerokok, ndang ngerokok ya sehat tentrem lho. Raos paling ijo apa kayak saya Gesmani. Kopi Tombo Permonoji atau kopi Tombo mantap. Nah, Sedikit cerita Pak. ya. Jadi Batur Ya. itu berada di wilayah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mungkin lebih keras, Pak. Terdiri dari wilayah yang 90% ini tidak produktif. 9. Makanya wilayah kami dulunya terkenal dengan desa tertinggal. Desa tertinggal. Sehingga banyak penduduk di desa Jati Batur ini yang mengadu nasib ke Kota. luar daerah. Terutama Jakarta, Surabaya, Kalimantan, dan lain sebagainya. Karena memang di desa kita hampir tidak ada harapan hidup sejahtera. Untuk hidup sejahtera tidak ada harapan karena baik tanahnya gersang maupun kualitas SDM-nya mungkin masih terbatas. Sehingga mungkin ya. kemudian ketika kami mulai beranjak dewasa, saya sendiri ex perantau ya Pak. Ya, tapi asli sini ya. Asli Jati Batur. Ex perantau karena gagal di rantau akhirnya terpaksa harus pulang. Ketika pulang kami mencoba karena orang gagal ini kan sering mengeksplor, ya, mengamati, mencermati, ngelamun kan, Ya, ngelamun. sering ngelamun, Ya. bermimpi besar dan lain sebagainya. Masa nggak bisa sih alam kita yang
meskipun seperti ini nggak bisa kita olah, wong Gunung Kidul aja Ya, yang lebih betul. tandus dari kita Ya. bisa sejahtera. Ya. Wonogiri bisa sejahtera, kenapa kita enggak? Delalah kita punya mata air di Sendang Konkret yang Namanya apa menurut mataharinya? mata air waktu itu Sendang Panguripan namanya. Sendang Ada di bawah, Panguripan. yang digunakan masyarakat kita untuk minum, cuci, apa namanya, ngombor sapi dan Ya. lain sebagainya. Ritual juga mungkin ya. Dan menurut riwayat Iya, nenek riwayatnya moyang kami, gimana? Iya. karena Sendang ini adalah tinggalan dari Sultan Hadiwijoyo atau Betul, Joko Tingkir. Joko Tingkir. Ketika kalah perang, Iya. perang saudara, kemudian hijrah ke Butuh, melintasi salah satunya adalah wilayah kami, berendam di Sendang ini untuk apa, menghilangkan lelah Ya. dan sakit, kemudian meneruskan perjalanan ke Butuh dan situ di sana kan. Iya, Dengan kemarin iya, baru iya, dari iya. makam beliau. Nah. Sendang ini dulu kan hanya sebagai tempat untuk ritual masyarakat. Ye, ye. Kados bancaan. Ye, Kemudian acara dekah desa. ya, asli budaya lain Nusantara yang dijaga oleh masyarakat sini. Digunakan sebagian besar masyarakat kita untuk pengobatan. Bisa buat pengobatan, Dulur. Ini nanti kita ulik lagi tuh. Ya, salah satunya pengobatan apa namanya, saraf dan lain sebagainya. Pengobatan saraf. Nah, ini. Maka kemudian bertahun-tahun, berpuluh tahun kemudian, eksistensi Sendang ini redup. Redup. Karena masyarakat sudah tidak menggunakan airnya, Iya. ada PDAM Oh, dan iya, lain sebagainya. iya. Era modern, Sendang ini hampir tidak pernah digunakan kecuali di acara-acara ritual. Nggih, nggih. Semacam dekah desa dan Iya, lain sebagainya. iya. Atau acara pengantin pasti Nggih. di sini. Oh, pasti ya. Atau piai-piai apa, supranatural Ya, yang masih terjaga untuk daya spiritualnya gitu ya. Tuh. ada 3 batu besar kan yang tidak boleh digeser, dan sampai sekarang pun eksistensinya masih tetap batu ambyang itu di sana. Batu ambyang. Nanti kita tinjau bareng-bareng, Mas. Batu Ya. gede yang ada di Batu Sendang ambyang. sama yang di atas ini. Kemudian kami bermimpi, Nggih. bisa nggak sih potensi yang ada ini kita kembangkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Karena itu tadi teman-teman saya mayoritas 90% hijrah ke luar kota. Hijrah luar kota. Kemudian saya matur ke teman-teman, seandainya pun kamu nggak bisa hidup sejahtera di kampung, mbok ya ayo bareng-bareng piye carane berusaha agar sing nang desa iki sejahtera. Masuk sekali. Dengan cara apa? Ayo kita kembangkan apapun usaha sing sekiranya bisa kita kembangkan. Ada potensi untuk mengangkat potensi di desa kami. Salah satunya adalah wisata Sendang Konkret ini. Ketika perencanaan sudah kami buatkan business plan-nya, kami tawarkan ke teman-teman. Karena terus terang desa kami nggak mampu untuk membiayai. Dana desa kan nggak bisa 100% digunakan untuk padahal di perencanaan kami membutuhkan banyak biaya. Awal kita merencanakan sekitar 750 juta. Kita tawarkan ke teman-teman perantau, bisa nggak sih duitmu bawa mulih rakyatan, duit parkir. Saya nggak ngarap duitmu banyak. Wong kita punya orang ratusan, ribuan orang masyarakat Jati Batur yang hijrah merantau ya, merantau ke Jakarta, ke Surabaya dan sebagainya. Bahkan tanah kelahiran itu tinggal tanah, rumahnya udah hilang. Ben kowe iso mulih. Iya. Biar silaturahmi kita terjalin. Kita sudah putus komunikasi ini dengan penjenengan. Setahun dong karuan, setahun tahun pun. Balik ya. Seandainya kita buat usaha, ben kowe iso mulih setiap saat. Kira-kira berkenan enggak sih? Dan kita nggak mengharapkan duitmu itu gede-gedean di sini. Sekedar uang parkir juta 2 juta kita kumpulkan bersama-sama. Luar biasa. Terus akhirnya mulai tergerak teman-teman tertarik dengan konsep yang saya tawarkan dengan skema investasi gotong royong bahasanya. Investasi gotong royong ikut catat. Akhirnya kita mulai pembangunan ini dengan dana desa. Dana desa awalnya berapa awalnya? 114 juta. 114 juta. Sebagai stimulan. Kebetulan kami juga waktu itu bergiat di konservasi mata air, tanaman dan binatang liar. Sehingga kita minta dana desa untuk konservasi mata air. Salah satunya membuat tanggul di sungai. Ini sebagai awalnya. Sehingga ketika ini mulai teman-teman mulai tergerak. Ini benar-benar bisa direalisasikan. Akhirnya kita berupaya bagaimana caranya agar proses ini berjalan dengan transparan. Bahwa uang ini tidak hilang. Uang jenengan ini saya tanam di kampung. Di
Sendangun Grid. Kelak akan menjadi sebuah wisata pemandian Sendangun Grid, saya bilang gitu kan. Duit itu nggak hilang. Seandainya pun nggak untung, minimal desamu terangkat. Meninggalkan sebuah warisan. Ya, minimal kita membuat tinggalan untuk anak cucu kita. Betul. Yang dulunya hutan, dulunya belantara yang tidak bermanfaat, sekarang bisa dikunjungi oleh sanak famili kita. Harapannya kita di sanak famili. Sanak famili ya. Kemudian semuanya berkembang. Ketika masyarakat mulai melihat potensi, teman-teman komunitas budaya, kemudian teman-teman dari banyak teman-teman yang mulai support kegiatan kita. Karena ini memang benar-benar dimulai bersama-sama. Akhirnya terrealisalah satu pemandian, kemudian berkembang ke pendopo, kemudian berkembang ke resto, kemudian dan seterusnya. Dari awalnya kita rencanakan hanya 750 juta, yang rencananya akan kita bangun selama 5 tahun. 5 tahun. Kita nggak mau dulu ngumpul ke Pitung atau Seket itu. Pitung atau Seket tahun nggak mungkin. Pikirin 5 tahun. Tapi alhamdulillah ini terjadi dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ini kita apa ya, Pak? 750 juta. Karena yang merantau ini ya. Kemudian di luar ekspektasi kami ternyata 3 bulan selesai. Duit itu 750 juta. Akhirnya kita kembangkan. Yang awalnya dulu kita buat kolam hanya 200 meter persegi, sekarang menjadi 900 meter persegi. Kolamnya ini. Awalnya hanya 200 meter persegi. 200 jadi 900. Jadi terus 900. Sehingga dana membengkak. Tetapi teman-teman juga mulai open kan bahwa rencana ini pasti berhasil. Dan skema yang saya pakai karena ini adalah investasi gotong royong dan haram hukumnya hanya dimiliki oleh segelintir orang yang punya duit. Maka kita sosialisasi bahwa apapun bisa diinvestasikan. Sing ora duwe duit tenaga. Sing ora duwe tenaga barang. Maka kita lihat nanti penjenengan di pendopo. Pendopo ini adalah rumah investasi. Masya Allah. Gimana? Tiang lampu ini semua investasi, Pak. Kita nggak beli. Masya Allah. Kita merinding aku loh. Kita nilai sebagai nilai investasi karena mereka punyanya bujul yang udah gak kepake. Lo ini nggak bisa seragam, termasuk meja, kursi. Tapi membawa ikoniknya menarik sekali, vintage. Termasuk tanaman di bawah ini, Pak. Tanaman di bawah ini adalah investasi. Mereka punyanya tanaman. Yo, apa-apa, tanjuran gue. Jadi akhirnya terkumpullah dana. Kalau kita total di tahap pertama itu 2,25 miliar. Terkumpul 2,2 miliar dalam waktu berapa? 9 bulan. 9 bulan. Yang awalnya 750 juta perencanaan, ngumpul 114 juta awal ya. Akhirnya dengan konsep yang menarik sehingga menjadi berapa? 2,25 miliar dalam waktu 9 bulan. Luar biasa ini. Ya, Mas ya. Terus Pak, menarik dulur, menarik. Mengajak masyarakat bergotong royong, mengajak masyarakat berinvestasi sesuai kemampuan dan digunakan nanti kepentingan untuk bersama ya. Terus Pak, menarik. Bahkan untuk tenaga teman-teman tukang ini tidak mengambil seluruh bayarannya. Nah, tukang misalkan bayaran 100.000 per hari, mereka hanya ngambil yang 60.000. Yang 40.000 kita hitung sebagai investasi. Wah, iki. Jadi mereka yang bangun, berpayah-payah, mereka juga nggak hanya menikmati hasil dari pekerjaannya dimakan dengan anak istri selesai, tetapi mereka punya tinggalan di sini sampai kapanpun. Jadi karena tukang biasa kan Pak bangun bangun hotel di Sheraton sana, tetapi nggak mungkin ya setelah selesai dia bisa masuk karena memang. Tapi di sini karena mereka punya. Ngapunten. Jati Mas. Kenapa? Ngapunten. Beliau ini sibuk. Ini ada podcast ini menculik beliau waktunya sibuk ini. Terus Mas. Karena semua potensi kita optimalkan. Ya, Mas ini Pak. Monggo. Ini. Terus. Sekedar Pak, ngapunten. Harapan kita ini dimiliki oleh semua masyarakat Jatibatur. Sehingga yang dulunya hanya 1-2 orang, sekarang investor kita terkumpul 1.060 orang, Pak Iwan. Terkumpul 1.060 orang yang dari masyarakat Jatibatur. Jadi investor kita rata-rata adalah masyarakat Jatibatur. Jatibatur nama desanya. Desa.
pernah tinggal di Jati Batur, keturunan Jati Batur, saudaranya orang Jati Batur. Aku gelem jadi saudaranya orang Jati Batur, Mas. Angkat kami sebagai saudara, Pak Toto. Itu tahap pertama Ya. selesai Pak Iwan. Iya. Alhamdulillah respon masyarakat positif. Ya. Jumlah kunjungan kita naik terus. Terus. Jadi rekor kita Iya. jumlah pengunjung di satu hari itu Ya. 7.000 pengunjung. 7.000 pengunjung. Nanti, Sehingga ini seluas berapa hektar enggak, ini? waktu itu hanya 3.600 meter. Loh, hanya 3.600 meter persegi. Tiga. Itu 7.000 pengunjung, Masya Allah. Ya, Kita overload, keren-keren. Pak. Kita overload. Kita nggak bisa bergerak lah. Kalau ini terjadi, ini dibiarkan, kita akan collab. Collab, ya. Karena perlu. terlalu banyak Ya. pengunjung. Harus lebarkan. Akhirnya mungkin. kita kembangkanlah kawasan ini menjadi yang menjadikan tempatnya tadi untuk kegiatan metalos, waterboom, kemudian ada villa glamping, Ya. ada camping ground, kemudian ada padukuhan suatu. Sebentar. Total berapa? Total sekarang 2,25 hektar 2,25 hektar. dan terkumpul biaya investasi sampai hari ini. Sampai hari ini. Karena kita tutup kemarin di tanggal 2025 loh ini ya. 31 Januari 31 Januari. kita tutup investasi Ya. total 8 miliar 50 juta. 8 miliar dalam tempo waktu total 2021, 22, 23, 24. Loh, 3 tahun awalnya 114 juta, kemudian berkembang menjadi 750 juta dan terkumpul 2, miliar dalam waktu 9 bulan, dan ketika akhirnya mulai berjalan kurang lebih 4 tahun yang luasnya awalnya 3.600 menjadi 2,2 hektar dalam waktu 3 tahun. dalam waktu 3 tahun, dananya terkumpul 8 menjadi miliar 50 juta. 8 miliar 50 juta, dan itu semua swadaya masyarakat Jati Batur. Saya tertarik sekali ya. Ternyata desa ini namanya Jati Batur, Pak. Iya, siap. Kalau saya mengulik dari kalimat jati kan dari sejati. Batur itu hamba. Teman. Jadi kalau hamba-hamba yang sejati, tentulah hamba-hamba Allah yang sejati, yang mendedikasikan dirinya, jiwa raganya untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Koyo ST gitu lur. ST ini mengusung merah putih untuk Indonesia Raya. Loh, ini sama yang berasal dari teman-teman santren, yang berasal dari masyarakat di Jombang, menghasilkan kualitas kopi kretek yang bermanfaat, dan sama swadaya dari masyarakat dan dananya dikembalikan ke masyarakat. Tentulah seperti SD juga memberikan santunan. Saya yakin di sini itu karena pemberdayaan itu bukan hanya memberikan santunan sehari 2 hari, itu kan akhirnya kalau saya dengar tadi dari Pak Prapto, ini teman saya harus diundang, Pak. Ini harus diundang karena mau nggak mau itu saya ini ketemu jenengan karena jasanya Komisaris sedang itu. ya, Pak. wah, komisaris ini nih, Pak Prapto. Iki. Oke, Pak. Saya tengah, Pak. Ini udah tengah sih. Ya. Sing nom dhewe iki udah sing tengah. Sampai headset, Pak. Nah, harus pakai headset karena suara saya sudah menggelegar. Jenengan cantol niki. Nah, kok ngomongnya dok banter ya? Oh iya. Nah, saya seneng. Tadi kemarin dapat panggilan, Kang. Siap. 2 orang ini mereka menamai dirinya wong edan sedang kungeret. Edannya duduk edan karena edan keblinger harta, keblinger dengan pangkat jabatan yang seperti di luar sana sampai mengkorupsi uang negara. Tetapi edannya ini spektakuler idenya, spektakuler manfaat, kemampuan akal pikirnya diberdayakan untuk kepentingan umat. Loh, sulit loh dulur. Petang tahun terkumpul 7 miliar dan itu urunan bareng. 8 miliar. Ya, 8 miliar. 8 miliar yang notabene masyarakatnya ngapunten. Mungkin 8 miliar bagi Anda masyarakat kota enteng. Masyarakat kota yang notabene UMR tinggi enteng. Di sini Anda akan lihat sendiri, masyarakat desa yang notabene hanya petani, buruh, tukang, bahkan desa ini desa tertinggal katanya Pak Toto tadi. Nah, ini teman saya dokter hewan yang gini, pengabdi dokter hewan yang melayani hewan di koncoku iki. Nah, ini bisa ngumpul 8 miliar dalam waktu 4 tahun ya. 4 tahun, dan ini kalau saya dengar ya dari Pak Prapto, yang mungkin nanti bisa dibetulkan salah. Investasi yang berasal dari masyarakat
ibarat kata seperti kata saham ya, itu kemudian dikembalikan ke masyarakat menjadi sebuah kayak tabungan atau semacam seperti mengembalikan dana bergulir manfaat kepada masyarakat tersebut ya. Dividen bahasa kami. Dividen, nah istilahnya kok ngono dulu. Sehingga masyarakat ini baik yang saham ini beda mbak sahamnya di luar sana. Nah orang soga orang untuk saham. Tapi sini dividennya sahamnya iso tenaga, iso pikiran, iso duit, Bisa barang. bisa barang, lo ngeri. Dan ini kalau saya lihat ada katanya yang sudah wafat, tapi karena sahamnya ini masih ada, bergulir ke anak cucunya ya. Iya. Bergulir ke anak cucu. Itu ya apa cerita? Iki cerita ya apa? Coba. Jadi coba. konsep kita kan karena ini adalah milik bersama dengan skema investasi gotong royong ini milik masyarakat Jati Batur dan bisa diturunkan ke anak cucu selama wisata sedang loaded ini eksis. Ini harapan kami untuk mempertahankan keberlangsungan sustainable kalau bahasanya teman-teman. Ketika kita memulai usaha gampang lah, penjenengan buat usaha semuanya gampang. Tetapi untuk mempertahankan usaha ini agar tetap berlangsung terus-menerus dan memberikan manfaat harus dijaga sedemikian rupa. Nah, kami punya 1060 investor yang akan bersinergi untuk bersama-sama menjaga agar wisata Sendangon Great ini tetap berjalan dengan baik. Nah, ini kerennya. Jadi tempat wisata di Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat setempat bukan menjadi masyarakat setempat sapi perah yang dimiliki cukong-cukong saja. Tanah-tanah dibeli dengan harga murah oleh cukong-cukong, kemudian dibuat tempat wisata dan bertarif mahal. Kemudian masyarakat desa setempat hanya sebagai sapi perah. Minimal cuma jadi tukang parkir. Kalaupun buka warung, warung itu di luar, nggak di dalam, nggak di sini. Kerennya ini milik masyarakat ya, milik masyarakat. Dikelola oleh masyarakat, dananya dikembalikan ke masyarakat, dan semua bisa berpartisipasi di sini ya. Iya, bisa. Nah, bisa berpartisipasi ini. Bukan milik segelintir orang. Ini yang perlu kita sebarkan. Inspirasi, ngapunten. Saya senang ngomong inspirasi itu dari dua wong edan dari Sendangkun Great ini. Iya. Amat sangat spektakuler. Dulur, di tempat Anda pasti ada tempat-tempat loh, nggak mesti bagus loh. Jangan Anda lihat yang tempat bagus ini ujuk-ujuk seperti ini ya Mas ya. Iya. Enggak kayak ngono. Nanti ini akan menjadi apresiasi Anda. Dan yang di desa nggak mesti harus merantau. Kalau punya sudah merantau, nah ini duit parkir istilahnya, duit parkir, mensisihkan uangnya untuk membangun desa. Bayangkan, ini saya desa sok berkembang. Kalau seluruh masyarakat Indonesia berbondong-bondong, saling support, saling bantu, mesti ora ono melarat. Coba iki, kita dengar lagi kok sayang banyak ngomong, kok bosan sampean untuk aku ngomong. Tak ngombe kopi, termono aji. Kopi ini buat Pak Habis donor darah. Iya. habis donor darah. Iya. Nah, ini contoh ya, Pak. Semalam kita acara sampai jam 1:30 malam. Dan kami berkunjung Ke di makam Makam Butuh. Makam Butuh. Makam Butuh. Makamnya di Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo Ya. dan Ki Ageng Butuh. Ya. Saya tertarik karena Ki Ageng Butuh, Ageng itu gede, butuh akeh. Itu gede. Butuh gede kayak aku. Butuh kebutuhan yang besar. Kita sama, Indonesia butuh kesadaran yang besar. Makanya kita sempat bersilaturahmi. Nah, jam 2 melean, Lanjut sampai jam 4. jam 4 ya kan melean. Kemudian kita tadi donor darah. Beliau ini donor darah. Yang biasanya beliau ini gak doyan kopi, jujur ya. Iya, benar. Gak doyan kopi. Coba Gak doyan. Ya. Saya itu kalau minum kopi, ya toh, lebih dari 3 kali berturut-turut, biasanya pusing, ngeluh. Ngeluh. Atau ketika perut kosong, saya minum kopi, blank. Bukan bukan apa, bukan sakit kepala ya, tapi blank. Bisa 6 jam ke depan, blanknya. Baru enak. Nah, kemarin saya coba ini, yang saya rasakan, biasanya kalau saya kena kopi itu benar-benar nggak bisa merem, ya, melek terus. Terus siangnya atau paginya Lemas. ngantuk. Ini enggak.
Begini Padahal begadang, cuma turun tidur itu. 1 jam. Nah, Tidur 1 jam aja. Hmm. Ya jadi nanti Mau beli gitu. iya pasti, pasti. Nanti ini kan kita akan Ya. saling simbiosis mutualisme karena semangatnya semangat. Iya. Kita nanti akan ada kalau butuh Permono Aji, kalau butuh kopi ST, rokok ST, ini siap. Wisata sedang konkret. Ya. Ada ST, produk ST. Dan teman-teman yang mengkonsumsi rokok ST, mengkonsumsi kopi ST, kalau ke sini ngopi air ini. Karena ST ada di Sendang Kungrad, Ya. sambil renang. Ini saya dengar ya. Oh boleh. Ini Sampai renang boleh. renangnya ini ya, ngapunten, renangnya ini dengan sumber air mata air asli ya. Ya asli, Asli ya. asli. Duh. Jadi kalau kolam renang di kota mungkin banyunya banyu kran yang perlu kaporit ya gitu. Ya. Ini asli yang tiap saat ganti, ya kan? Dan di Sinyare dipercaya menjadi pengobatan ya. Siap. Pengobatan saraf. Ya, mungkin kayak teman-teman saya yang nyuting sana saraf rodok mudik konslet. Ayo Mas, si nyuting itu. Kok kungkum? Saya tuh ya kungkum. Ya, dan gak konslet. Butuh ya akeh. Nah ini menarik lagi. Mas, apa harapan? Harapan kepada teman-teman di luar sana. Apa yang bisa Anda berdua adalah sebuah inspirator. Saya ditulurno ke masyarakat yang notabene dari kemampuan yang tidak ada menjadi ada. Ya apa ya, Boy? Kunci ya apa kunci? Mas Toto dulu. Kalau menurut saya Ya. kuncinya adalah kebersamaan, saling percaya dan kerja keras. Karena tanpa itu mustahil semua ide, gagasan, mimpi kita terwujud. Dengan bersama, ya itu tadi saya bilang kita ngumpulkan uang parkir, nyatanya bisa terkumpul uang sampai 8 miliar. Kemudian kalau tanpa kebersamaan tidak mungkin, mustahil wisata Sendang Kungrad ini eksis. Karena kita didukung oleh ribuan orang, didukung oleh teman-teman komunitas-komunitas yang terlibat dalam kegiatan di Sendang Kungrad. Termasuk kebersamaannya adalah dari hasil wisata Sendang Kungrad. Iya. Jujur ya, transparan ya. Transparan, semuanya transparan, bisa dilihat. Kemudian hasilnya pun kita bagikan rata sesuai dengan porsi masing-masing. Kita bagikan setiap bulan. Setiap bulan lho Setiap bulan kita masalah bagikan. aku gelem dadi dulure Sendang Batu mangene aku tak ngurus kakak kene. Jadi kakak kene. harapan kami karena dulunya adalah Ya. lahan tandus, tidak bisa ditanami, tidak optimal dan sebagainya. Hitung-hitungannya sekarang untuk lahan 1000 meter persegi gitu aja. Kalau dulu mungkin ditanami singkong Ya. atau apapun dalam 1 tahun paling hasil 1 juta 2 juta. Kalau sekarang per bulan ya lebih lah, mereka dapat lebih dari 2 juta Bayangno. untuk lahannya. 1000 meter ya, yang biasanya kalau ditanami telot tok, ditanami polo pendep tok, hanya 1 menghasilkan juta. 1 sampai 2 juta. Ini ngapunten. Luar biasa. Puluhan, bahkan bisa ratusan. Tapi yang kerennya gini, saya dengar ya, wisata Sendang Kungrad ini biayanya murah ya masuknya. Ini Murah apa ya, murah Tujuannya sekali. apa tujuannya? Harapan kita, slogan kita kan bahwa piknik itu hak semua manusia, Pak Iwan. Hak semua manusia. Jadi piknik itu bukan hanya didominasi oleh orang-orang kaya yang punya duit. Kenapa kita buat murah? Saya orang desa, orang kampung yang dulu ketika piknik itu ngerengek-ngerengek ke bapak ibu nggak diajak, Ya. karena memang nggak punya duit gitu loh. Nah, Tetapi untuk di Kungrad, buruh bangunan aja dengan gaji 100.000, berapa Pak? Berapa? 5.000 udah cukup. Kalau punya anak 2, 15.000 masuk, mau mandi sepuasnya, bawa minum dari rumah boleh Loh, di sini. keren kan? Edan di sini. Edan. Gimana wisata yang boleh bawa makanan? Edan. Edan di sini. Apalagi kalau di sini nanti ambek ngopi ST. Cocok sekali. Ya. Ngodot, rokok sehat tentrem yang sama-sama tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Parkirnya. Iki parkirnya. Parkirnya. Tempat wisata. Ngeri, Pak. Iya. Saya kemarin jatah puluhan ribu. Iki parkirnya piro, Kang? Ya, jadi gini, parkir itu kita kan sepakatnya sepeda 2.000, kemudian mobil 5.000, bis besar 10.000. Ini kebetulan saya kan yang ngusui parkir. Saya mau minta naik aja di Lebaran, karena kita semua itu mufakat dulu. Jadi kita tidak pernah di sini. Kenapa?
Karena ya memang slogannya tadi, siapa aja biar bisa masuk ke Sendang Konkrit. Enak, parkirnya cuma 2.000, bawa anak 2 cukup 20.000, sepuasnya. Karaoke sampai serak gratis. Karaoke. Duh, engko aku ini akan jegor. Apa bisa tes apa lagi? Semua fasilitas termasuk Free. gazebo, kemudian tikar, kemudian kamar mandi. Kamar mandi. Bayangkan. Tidak bayar. Tikar iku ya. Nah, tempat wisata aku bayar 50.000. 30.000. Bahkan di kota-kota lain sampai gegeran tukang parkir, sampai wali kota mudun gor-goro parkirnya regane puluhan ribu. Di sini sampean parkir 2.000, 5.000, 15.000 ya? 10.000 bis besar. Ngeri lho, Pak. Ya. Dan hawanya Iya sama. besar, libur, harga sama. Loh kan? Nah. Terus apa? Di sini oksigennya, Pak. Murni, Pak. Aku ambekan nih. Full oksigen. Full oksigen. Mula ST nak banget nih kene, Pak. ST enak banget. Jujur ya, ST enak banget nih. Jujur ya. Tanpa rekayasa loh, Pak. Tanpa rekayasa. Baru ini saya udut ST. Biasanya udut rokok rokok lain. lain. Ya. Enak ya? enak. Loh, ya dulu. Udah habis 2 batang ini, Pak. Dan sini tuh ada ini yang di atas itu apa? Glambing, villa Glambing. Villa Glambing. Ya. Iya. Ya, bono villa glamping. Wis ah. Murah, tapi tidak murah. Murah, tapi mengandung sebuah edukasi tinggi. Ada edukasi tinggi. Iki apa? Yang ngomong fosil, Pak. Fosil. Ini apa ya, Pak? Tempat ini. Jadi kawasan kita ini wilayah Sangiran. Wilayah konservasi apa namanya? Kawasan Penopang. termasuk di wilayah kita sering ditemukan fosil-fosil binatang purba. Termasuk di kawasan ini, maka ketika kita dulu izin penggalian dan sebagainya, pengawasan melekat dari Sangiran, kita juga welcome. Seandainya memang ditemukan dan sebagainya, kita serahkan. Kemudian kita juga dalam backup Sangiran, jadi sebagai desa budaya. Termasuk kita juga bekerja sama dengan dinas kehutanan untuk konservasi mata air, tanaman dan binatang liar. Karena di kali kita masih banyak binatang endemik, Pak. Ya. Apa binatang endemik? Bulus, labi-labi kalau orang Labi-labi, kemudian ya. biawak, kemudian regul. Regul itu berang-berang kalau Berang-berang. termasuk ikan-ikan Dan ular juga. kecil. Termasuk ular. Ular. Jadi Sanca Tapi kemarin aman, jangan khawatir, kerja anak kecil aman. Karena di sini Aman. saya lihat Ya. tadi ya, penjaganya sing jaga kolam renang itu wake. ya, Di tempat-tempat sudah ada staf-stafnya yang selalu menjaga keamanan pengunjung. Ya. Baik toko copet, maling, tuh, termasuk aman. Sendang Konkrit ini kan membiayai bukan secara 100% ya, Pak. Kita backup untuk teman-teman SAR. Sar. Nah, kita kumpulkan teman-teman muda, kemudian kita daftarkan ke penanggulangan bencana Ya, BPBD Kabupaten BPBD. Seragen, kemudian di backup juga oleh SAR Wong Salam, Ya. agar seandainya ada kejadian-kejadian yang Tidak diinginkan. Ya. teman-teman bisa semuanya tadi ada dari depan sampai belakang sana Ya. mereka standby. Kemudian dari kita backup juga dari teman-teman komunitas yang lain, damkar, kemudian ambulans, teman-teman dari Wong Salam, kemudian SAR, mereka backup semua kegiatan kita, yang kita namakan sebagai Kadang Sendang. Jadi bukan hanya wisata itu bukan hanya golek duit, tetapi juga punya akses positif ke masyarakat. Selain itu kita juga mengembangkan budaya desa. Budaya apa Kita biayai anak-anak di Sanggar Tari, Sekar Kenongo, ben dulu budayanya nenek moyang kami bisa tumbuh kembali. Karena terus terang di era saya sudah hilang. Oh, tarian yang asli. Kita dulu di mbah saya punya Sanggar Tari dulu kan, sama Sanggar Ketoprak. Katanya sih, wong saya sudah nggak ngonani. Makanya ketika gede, mosok dulu mbah saya aja eksis, kenapa saya enggak? Betul. Maka ayolah kita bangkit. Adalah teman-teman support. Untuk biaya, oke lah. Rakitan sidik nanti Sendang Konkrit bisa memberi support. Nah, termasuk agar kita juga punya efek lain selain hanya efek duit.
Ya itu tadi karena kita usaha nggak duit akhirnya juga pemodal bicaranya duitnya balik melalui dividen, tetapi sudah ada akses positif kayak masyarakat yang lain termasuk ke sosial, kemudian kita juga ada zakat infak sedekah yang kita bagikan setiap bulan ke masyarakat. Setiap bulan Lur, setiap bulan mereka ini bersedekah desanya, yang desa tertinggal, yang biasanya golek-golek Mendapatkan, duit sampai ke kota-kota, ngomong ini mereka bisa memberdayakan, bahkan bisa memberi sedekah setiap bulan. Lo ngeri ya? Makanya kalau Anda wis Sragen itu serah-serahane legen ya. Ya, serah-serahane legen. Serah-serahan berarti serah terima legen itu Ya. legi. Berada di desa Jati Batur. Jati sejati, Batur itu hamba. Hamba yang sejati. Jadi kalau Anda ke sini bukan hanya akan menangkap oksigen yang murni, cuaca yang sejuk, air sendang yang jernih, yang sejuk juga dan mengandung pengobatan, Ya. juga membawa nilai-nilai edukasi. Karena ada fosil-fosil binatang purba, fosil-fosil manusia purba, dan juga mengangkat budaya-budaya asli daerah yang sudah hampir mati ditumbuh kembangkan kembali. Maka aura kesadaran membangun cinta tanah air itu Anda bisa nemui di Sendang Kongeret. seperti ST. Aura-aura rasa cinta tanah air, aura-aura rasa kebanggaan terhadap jati diri bangsa ada di produk-produk ST, baik rokok maupun kopi. Ojo khawatir, di sini nanti juga ada sedia coklat ST. Bisa, pokoknya ada wisata Sendang Kongeret. Anda menikmati itu semua sembari menikmati produk-produk ST loh Mas. Siap. Ini saya titip karena kita mempunyai misi yang sama. Pak Dokter Hewan saya titip juga produk-produk yang Siap. memiliki visi-misi yang sama, sangat inspirasi sekali. Ayo lah dulur, sama-sama wis ojo mikir awake dhewe tok. Jangan mikir keluargane tok, jangan mikir golongan tok. Iki lho, wong-wong edan teko Jati Batur. Yang notabene mereka bukan dari orang-orang yang sudah mapan. Bekerja sama bareng-bareng. Jadi itu sudah tidak ada lagi kata mitos, nak pengen bareng-bareng kudu sugih dhisik. Nak pengen bareng kudu pinter dhisik. Kudu pengalaman dhisik. Mereka ini apa duwe pengalaman, duwe tempat rekreasi dhisik? Ora. Enggak sama sekali. Bahkan pendidikan mereka bukan dari pariwisata, situ dokter hewan, situ teknik. Tapi mereka berkoordinasi, berkolaborasi dengan masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, omongannya ini mungkin kesel, yang ngombe kopi sik, ya berkak kedawan nanti akan dipotong biar gak pegel untuk aku. Nah, untuk wong loro iki wajah-wajah yang inspirasional. Diombe, dirokok ya. Ya. Iya. Los. Oke dulu, terima kasih Anda melihat ini. Saya yakin Anda kalau melihat ini rasakan manfaatnya. Mereka bisa, Anda bisa. Karena mereka adalah para ST-holik Sragen. Oke? Terima kasih Pak Siap, Toto. Pak Iwan. Nanti Terima kita kasih keliling lagi. Terima Ya, kasih siap, Pak siap. Toto. Siap. Terima kasih luar biasa. Kita tutup, semoga kedepannya makin manfaat, makin berkah. Amin. Bukan hanya sebagai masyarakat. Harapan kita setelah channel ini ditonton oleh jutaan masyarakat di Indonesia, menjadi inspirasi desa-desa tertinggal untuk berkolaborasi bersama. Karena nggak mungkin negara ini dibangun, nah cuma kau dewe sing pinter, kau dewe soge, kudu bareng-bareng lur, kudu bareng-bareng nyedot rokok ST, ngombene kopi ST. Lho iku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sehat tentram tentram untuk Indonesia Raya.